anak-anak muda ke depan ini harus kita latih, harus kita tambah skill pengetahuannya sehingga dia bisa mandiri. Ini anak-anak muda ini tamat sekolah pengangguran tuh lah. Nah, maka birokrasi di Batanghari ini harus kita benahi sehingga datang pengusaha-pengusaha ke Batanghari. Kemudian anak muda harus dibeli skill tambahan, diberi keterampilan. Terserah keterampilan apa dia minatnya. Di bidang pertanian boleh. Tapi ke depan Pak Zohri, kalau memang gawe kita di Jabaula, saya mohon ke depan di samping kebun tadi kita tingkatkan, kita juga harus melihara ternak di sini. Karena biasanya kalau ada kebun pangkat ternak itu banyak. Tinggal kita buat programnya saja. Ke depan masyarakat Bengkulu milihnya apa? Nak sapi, nak gerbu, nak kambing. Karena di Jambi ini, provinsi Jambi ini setiap Idul Adha sapi datang dari Lampung. Berarti kita gampang menjualnya sebenarnya, pasarnya terbuka. Kambing juga gitu, yang bekenal almarhum di Jambi itu. Kambingnya juga dari Lampung tuh. Nah, kita banyak makanan tapi tidak bisa kita mempamerkan karena pemerintah tidak fokus mengelola itu. Jadi kalau sudah ada kebun, harus ada ternak. Karena pakannya ada kan. Nah, kemudian kalau ada bencah itu rawa, harus jadi sawah dia. Karena di zaman resesi ekonomi ini yang akan menjanjikan itu bidang pertanian. Dan wabah corona ini tidak akan tahu kita kapan berakhir. Kalau sepanjang fakta sejarahnya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Bahwa fakta sejarahnya setiap 100 tahun Tuhan tuh ngasihkan wabah penyakit yang melanda seluruh dunia nih, umat kita nih. Dulu namanya flu Spanyol. Dan fakta sejarahnya vaksin atau obatnya ditemukan 10 tahun kemudian. Jadi akan lama corona ini. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Siapa yang paling eksis, siapa yang bisa bertahan duluan adalah orang yang berusaha dan bekerja di bidang pertanian. Nah ini makanya ke depan saya sampaikan tadi akan menjadi balak bagi kita bersama apabila pemimpinnya tidak mikirin petani ini. Karena sumber ekonomi yang paling baik di zaman resesi ekonomi. Karena setiap wabah itu Bapak Ibu sekalian pasti diikuti oleh resesi ekonomi dia. Tidak mungkin dia berjalan sendiri. Pak Wiro ya. Nah jadi ke depan sama-sama tadi Pak Zohri ya. Tapi kalau sekelas Pak Zohri, seumur Pak Zohri tidak bisa doa be. Harus pakai tenaga juga. Beda. Karena Pak Zohri ajaran kita apabila kita mampu dengan tindakan harus pakai tindakan pas Nabi ya. Kalau tidak mampu dengan tindakan pakai ucapan. Kalau tidak pakai ucapan baru pakai dalam hati. Pak Zohri langsung ambil pilih dalam hati tadi pakai doa. Ya udah bisa lah kita ngubah watak hari ini ya. Nah ya Pak Zohri harus pakai tindakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Wahid Arif. Mungkin untuk membuka kita semua pada malam hari ini ya supaya berpikir kita lebih pertanyaan apa yang akan kita sampaikan. Karena saya selalu ikut beliau, apa beliau turun ke desa dan saya pernah mendengar yang disampaikan bahwasanya untuk anak-anak muda di Kabupaten Batanghari ini, apa beliau terpilih nantinya, ini akan sering diadakan event-event kejuaraan, baik olahraga dan lain-lainnya, supaya nanti UMKM yang ada di Kabupaten Batanghari ini bisa hidup. Dan kemudian tadi menyinggung berkaitan jembatan, memang kalau kedepannya terkabul jembatan dari Muara Bulian ke seberang, di seberang sini bisa dibuat seperti Ancol. Mungkin masyarakat di sana bisa berjualan cilok dan lain-lainnya. Itu juga bisa menumbuhkan ekonomi di sana. Kemudian juga berkaitan dengan program beliau, berkaitan dengan perkebunan, permajaan dan lain-lain tadi, bahwasannya pemerintah akan menghadirkan pembelinya. Misalnya kebun karet kita ditumbang, diganti dengan batang sawit. Di sela-sela batang sawit ini menjelang dipanen bisa ditanamin jagung. Beliau akan menghadirkan pembelinya. Kemudian batang jagung ini bisa potong menggunakan mesin menjadi pakanan ternak, bisa kambing, sapi dan lain-lainnya juga. Karena batang jagung ini kemudian pelepas sawit, kalau kita potong halus-halus kita fermentasi, daya tahan daripada makanan ini akan lebih lama. Saya perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Saya di sini mau menanyakan bagaimana Bang Fadil nih menanggapi tentang janji-janji abang untuk menjabat besok gitu kan. Abang kan banyak janji untuk pembangunan perekonomian. Apabila semua itu tidak terjalan, bagaimana cara abang menanggapinya ke masyarakat? Cuman itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke silaturahmi sehingga masyarakat bisa ketemu dengan pemimpinnya dan tahu faktanya mengapa bisa gagal program itu. Karena kita harus transparan kan. Ini ternak di Sungai Bulu kita programnya tapi gagal. Ngapa? Karena orang Sungai Bulu tidak tahan lama meliharanya. Belum besar dijualin semua. Ya kan? Sehingga terbuka fakta-faktanya.
Apalagi kegagalannya? Misal kita mau replanting tadi, replanting sawit atau menjadi sawit, menjadi karet. Kemudian masyarakat tidak cukup kompak dia, sehingga susah kita hadirkan investornya, susah kita hadirkan bank penjaminnya. Karena tidak mungkin semua itu dibangun pakai uang APBD. Kita harus cerdas mencari dana-dana lain. Saya sudah hitung Bapak Ibu sekalian, ada yang satu kecamatan itu perlu perbaikan jalannya 140 miliar, ada yang 120 miliar. Pemimpin ke depan tidak bisa santai-santai lagi, dia tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten Batanghari. Dia harus cerdas melangkah untuk nyari dana lain, karena ini sudah tertumpuk penyakitnya selama 20 tahun nih, terakumulasi dia, sehingga komplikasi dia sekarang. Jantungnya kena dikit, ginjalnya kena dikit, ya kan? Nah, sehingga dia udah bergerak bersama. Itu Ari. Jadi sehingga masyarakat paham persis bahwa mengapa ini gagal, ini penyebabnya. Tapi kita usahakan untuk berhasil semua dia. Nah kemudian kalau seandainya, ini kan main andai-andai nih, seandainya dijawab Allah, kita duduklah. Pemilihan berikutnya, saya tidak akan bercakap banyak lagi di masyarakat. Saya sudah sampaikan balik, inilah kerja aku selama 1 periode ini. Kalau memang rasanya layak dilanjutkan, lanjutkan. Kalau ada yang lebih baik, silakan pilih yang lebih baik. Karena kita harus sportif kita. Berarti kita tidak mampu menangani itu kan. Yang pula kita tidak mampu, kita ngotot pula. Ya, atau misalnya badan saya lah sakit-sakitan, masih tidak jadi bupati juga. Karena bupati tidak boleh sakit ya. Masyarakat ini kan tidak peduli, bupati lagi peding, lagi demam, tidak peduli. Dia tahu juga urusan selesai itulah. Tidak, tapi kalau kesehatan saya tidak menunjang lagi ya, masyarakat nilainya tidak baik gitu. Itu Ri. Nah kami gitu, dengan silaturahmi yang baik, sehingga masalah itu kemungkinan bisa diselesaikan, kegagalannya juga masyarakat tahu mengapa bisa gagal dia. Kemudian dilanjutkan lagi tadi, silakan dievaluasi selama 1 periode. Kalau oke, lanjutkan. Kalau udah oke, ya sudah. Berarti harus nyari pemimpin lain yang lebih mampu. Tapi ingat, saya khawatir Batanghari ini 5 tahun ke depan, tapi 5 tahun lagi, bukan sekarang. Ini akan terjadi kemiskinan serempak deh. Karena kebun karetnya sudah tua-tua, kebun sawitnya sudah tua-tua. Apabila pemimpinnya tidak cukup memperhatikan itu, balak ini luar biasa di Batanghari ini. Karena andalan kita ya kebun itu. Sawah juga begitu. Kita ketemu sawah di Batanghari ini. Orang idealnya sawah itu sehektar 6 ton hasilnya. Di Batanghari cuma 2 ton. Masalahnya di mana? Karena pengairannya tidak baik. Kemudian ilmu petaninya tidak ada. Orang tambah banyak, makanan tambah banyak yang dibutuhkan. Batanghari sampai sini belum swasembada beras. Untung masih baik orang dari luar sana kan, orang dari Cianjur, orang dari Vietnam. Kalau orang itu bisa bermusuhan dengan kita, dikasih beras, ada makan orang sini bulu nih. Nah ke depan yang sektor-sektor sawah ini harus kita kembangkan dengan baik. Tergantung potensi desanya masing-masing. Jadi ya, silakan harus terbuka. Pemimpin itu harus biasakan kupingnya tidak boleh tipis dan dia harus mendengar terus, sehingga dia bisa memperbaiki diri terus. Saya dapat wejangan dari Pak Asnawi tadi. Ya tak? Karena itu tadi selama ini Pak Asnawi silaturahmi 5 tahun sekali. Jadi susah kita untuk saling mengingatkan kan? Susah untuk saling menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah ini kalau janjinya tidak tepat tadi, datang ini marahin. Dia dulu kau bilang pemuda ini tidak dilatih supaya bisa jadi wirausaha, supaya jadi bisa petani yang baik. Tapi sampai sekarang belum ada program itu yang kami rasakan di Sungai Buloh. Nah, karena kita ketemu terus tadi. Ada kalau tidak bupatinya ke desa, orang desanya ke rumah dinas bupati. Karena setiap Jumat dia dibuka bagi warganya untuk datang untuk ngadukan masalahnya, untuk diskusi, untuk marah juga lah kan. Karena rumah dinas bupati itu rumah rakyat, harus dibuka untuk rakyat. Tidak boleh dia streng-strengnya. Karena itu zaman kuno tuh, zaman yang terbatas hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Terima kasih Ria. Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin kalau masih ada yang mau diskusikan, ya silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga. Saya mewakilkan dari pemuda, Pak. Ingin bertanya, di zaman sekarang ini kan pemuda ini payah sulit mencari kerja, sedangkan sarjana itu lebih banyak lulusnya dibanding tempat cari kerjanya. Apa langkah Bapak untuk membuka lapangan pekerja bagi pemuda-pemuda ini? Sementara pemuda banyak yang menganggur, Pak. Sarjana banyak, tapi lapangan kerjanya sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yoga. Nah ini mantap nih, anak muda nih. Anak muda sekarang ini pada sekolah nganggur.
sudah nganggur minta kawin pula, minta duit dengan mak bapaknya terus kan. Jadi ke depan kita akan buat balai yang melatih potensi pemuda ini. Kita ada program tadi yang kita jalankan, misalnya perkebunan. Kalau sudah masuk bidang perkebunan, pasti ada perusahaan perkebunan yang hadir di situ. Selama ini datang perusahaan, investasinya lancar. Salah satu syarat investasi itu masuk, Bapak Ibu sekalian, pemerintahnya harus bersih. Jangan sampai banyak tukang cukong-cukongnya sehingga dia tidak mau menanamkan modalnya di Kabupaten Batanghari. Itu yang pertama. Kemudian setelah dia masuk, ternyata orang gitu juga tidak bekerja di situ, cuma jadi kuli be. Apa masalahnya? Karena tidak punya kemampuan, tidak sesuai dengan spek yang dipendaki perusahaan, tidak punya keahlian. Maka balai kita besok itu akan melatih keahlian ini, sehingga pada saat programnya jalan, lapangan kerja akan terbuka. Tapi ini harus ditangkap dengan keahlian yang dimiliki pemuda-pemuda yang ada di Batanghari. Itu yang pertama, kalau mau jadi karyawan. Kemudian tidak hanya jadi karyawan dia. Saya sampaikan tadi, kalau kita sudah produksi padinya bagus, berasnya bagus, kita harus buat lagi pabrik beras. Jangan jual padi be. Dan ini akan menimbulkan efek ekonomi dia, sehingga datang karyawan untuk pabrik beras. Kemudian apa lagi? Datang wira swasta untuk dagang beras. Ternak juga begitu. Pemuda yang minat dan ternak, dia melihara ternak. Kemudian pemuda yang punya bakat dagang, dia akan mendagangkan ternak ini untuk dijual ke tempat lain, sehingga dia punya penghasilan. Ekonomi itu ada namanya invisible hand. Invisible hand itu tangan yang tidak terlihat, yang akan mengatur dari turunannya. Nah, kalau bahasa kerennya multiplier efek penggandanya. Apabila muaranya sudah bergerak, hulunya, dia akan mempengaruhi hilirnya. Nah, hilirnya itu kita siapkan. Bagaimana investasi masuk di bidang hilirnya. Nah, kalau bahasa keren di TV itu hilirisasi dari produk-produk pertanian kita. Jadi kita tidak hanya menjual bahan mentahnya saja. Kalau tidak ada setengah jadi, ada pabrik pengolahannya di Kabupaten Batanghari. Dan itu perlu kepala daerah yang komitmen dan menjamin investasi orang yang masuk ke Batanghari, sehingga dia bisa berinvestasi di Kabupaten Batanghari. Itu kunci dari reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Pak Zori tadi. Urusnya tidak boleh lambat, tidak boleh bertele-tele, pejabatnya tidak boleh minta-minta. Kalau minta-minta, orang investasi belum tahu untung, dia sudah minta-minta duluan. Dan ini akan membuka lapangan kerja, jadi karyawan, jadi pengusaha, dan akan menimbulkan lagi efek-efek usaha lainnya. Di seputar tempat investasi akan timbul rumah makan. Apabila timbul rumah makan, bisa pemuda kerja di rumah makan atau membuka rumah makan itu. Kemudian timbul lagi tempat jualan rokok segala macam. Ekonomi itu bergeraknya begitu. Nah, tapi hulunya ini kita benahi dulu, sektor pertanian. Makanya sektor pertaniannya bergerak cepat, menghasilkan produk-produk pertanian yang akan menghasilkan multiplier efek bagi sektor lainnya. Tapi pemuda tetap harus dilatih. Jangan sampai seperti di daerah seputaran kota Jambi, terpaksa perusahaan mendatangkan dari tempat lain karena pemudanya tidak punya skill. Yoga. Jadi ke depan kalian harus dilatih skillnya. Jangan skill we ngado. Kalau cuma pakai skill we jadi kuli lah kita. Kalau jadi kuli tidak perlu kuliah, ya kan? Cukup makan banyak-banyak bagi latihan alat berat. Nah, jadi habis itu jadi kuliah baik itu. Nah, tapi pemuda jangan alergi dengan sektor pertanian. Karena begitu banyak orang sukses di sektor pertanian. Terserah di bidang hulunya jadi petaninya, atau di tengahnya jadi pedagangnya, atau di hilirnya jadi pemproduksi hasil pertanian tadi, industri hilirnya. Itu juga yang kita siapkan. Ini ada connect nggak dengan yang saya sampaikan tuh? Ini agak berat materinya dikit tuh. Connect ya? Kalau itu sudah agak berat tuh. Kalau kuliah lah semester 7 tuh. Nah, itu begitu. Ekonomi itu bergeraknya begitu. Bapak Ibu sekalian, kita tengok daerah-daerah yang maju, Banyuwangi, ya kan? Karena dia potensinya ada di wisata, dia kembangkan wisata itu. Suatu tempat wisata itu didatangi orang, ini akan timbul duit di tempat itu. Orang akan belanja di situ, ditangkap dengan pedagang, ditangkap dengan pengrajin, sehingga orang belanja di situ. Maka saya sampaikan tadi, ke depan setiap bulan kita harus punya event di Bulian ini, supaya orang seprovinsi Jambi ini datang ke Bulian, dan orang datang itu pasti bawa uang dia. Yang akan singgah Bulu belanja, ya kan? Yang akan singgah di Bulu beli sapi, kalau sapinya dari sini. Dan ini menjadi magnet dia, menjadi penariknya pada orang. Maka saya sampaikan tadi, perintah Allah itu jelas, silaturahmi. Bagaimana silaturahmi terjalin dengan baik? Salah satu membuat silaturahmi terjalin dengan baik, kita harus punya kegiatan yang akan membuat orang datang, yang akan bersentuhan dia. Nah, silaturahmi ini kalau bahasa kerennya kan koordinasi, komunikasi, informasi, itu silaturahmi. Dan silaturahmi lebih utuh dari
pada informasi dan komunikasi tadi. Sehingga disampaikan sekarang bahwa informasi itu mahal, betul. Itu tadi hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Itu yoga ya. Jadi kalian ini juga harus disiapkan bisu. Tidak boleh skillnya tidak punya. Nah, jadi harus menangkap bidang itu dan dia akan merembet ke sektor-sektor lain. Nah, mohon maaf nih kalau penjelasannya agak ribet dikit, Bapak Ibu sekalian. Karena yang ditanya yoga itu sudah mulai detail ya. Detail tentang program pemerintah. Dan saya sampaikan sampai saat ini perencanaan yang sampai detail itu tidak ada di kabupaten kita. Sehingga tidak tahu dia akibat bibit yang tidak menghasilkan getah tadi, ini penderitaannya berlipat ganda. Petaninya susah, kemudian keluarga petani juga susah gara-gara getah yang tidak punya bibit tadi. Akibat keluarga petani ini susah, anaknya tidak bisa sekolah. Akibat anaknya tidak bisa sekolah, anaknya tidak jadi orang tidak berguna, sehingga menjadi beban orang tuanya. Akibat petaninya susah, gizinya tidak baik. Akibat gizinya tidak baik, dia tidak bisa otaknya berkembang dengan baik. Jadi apabila program di hulunya gagal, ini dampaknya besar kepada hilirnya. Nah, itu yang kadang-kadang lupa kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya mau ketemu nih Pak Supriyono. Diskusi yang begitu mendalam di Sungai Bulu nih. Nah, biasanya masyarakat tak mau diskusi dalam-dalam dan Bu ya. Nah, ini ibu-ibu juga begitu. Saya ada pertanyaan di Pemayung, Pak, ini sembako mahal Pak. Jadi beras naik terus harganya, katanya mahal kan? Barang-barang ini juga mahal. Saya tanya, ukuran mahal murah itu di mana? Tergantung isi kantong kita Pak. Betul. Kalau duit kita banyak, murah barang. Tapi kalau duit kita dikit, mahal dia. Ya kan? Ke depan bagaimana isi kantong itu tuh banyak. Nah, dengan itu tadi yang sektor pertaniannya menghasilkan yang baik, sehingga ibu-ibu tidak kemahalan lagi karena duit di kantong sudah banyak. Tapi kalau duit kita cuma dikit ya kemahalan lah, beli TV mahal, ya kan, beli motor mahal karena duit kita terbatas. Ya, nah, itu takarannya begitu. Yoga ya, bisa dipahami juga. Nah, kalau tidak bisa kita temu ulangi lagi. Ya, terima kasih. Warga Desa Sungai Bulu mendukung Muhammad Fadil Arif dan Haji Bahtiar untuk menjadi Bupati Kabupaten Batanghari periode 2021-2025. Fadil Bahtiar harus menang. Salam perubahan Indonesia.